Kebayang nggak, bingung mencarinya. Dan yang 7 itu yang lebih mirip dengan ilmu genetik dan belum menyampai ke Ibu Dewi Nawang Wulan. Buka dimensi Buka dengan cara nanti. kita. Liarnya nggak kepalang tuh. Orang-orang gaibiah itu bagaimana kita masuknya? Karena yang satu grup ring satu juga diberi wilayah. Kalau ciri-cirinya diberitahu, ada ciri-ciri khusus, ada 7 kriteria. Dan sebenarnya kita sudah diberitahu, hanya saja yang bisa melihat itu hanya kalau orang tua bilang dulu itu untuk anak-anak orang-orang keturunan yang rancage. Dia pasti tahu. Nah begitu. Nah ciri Ibu Dewi Nawang Wulan adalah salah satunya ada ciri di mana? Di kepala. Ya tepatnya di mana? Di nataar. Ya. Nah, tarang. Dan posisinya Kening. di mana? Di kening. Posisi tepatnya di mana? Apa di samping, apa di sini, tengah. apa di. Nah itu menyerupai yang kalau di India itu apa di? Ayo pesta naon Suka begitu gini. Iya. Set ininya. Itu ada kesamaan budaya, akulturasi budaya. Dan kalau di kita putri-putri yang ditikahkan selalu di sininya ada titik buatan. tanda. Nah, tapi versi pernikahan yang dulu yang jadul di sini selalu ada. Kenapa begitu? Karena ada ciri khas khusus, mereka juga menghormati leluhurnya, walaupun yang di Jawa Timur dan di Jawa Tengah juga sebetulnya sama ada rasa. Justru sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih khas ke sana. Iya. Tapi Dan kita itu sudah lupa ya. dipertahankan. Kalau di kita mungkin hanya sebatas di aksesorisnya. Iya. Kalau di kita aksesorisnya tetap dipertahankan, kayak misalkan siger dan lain sebagainya. Karena kebanyakan semakin kesini mungkin kan karena ada, ya mohon maaf, ada yang menikah itu menggunakan kerudung dan lain sebagainya, itu udah nggak dipakai untuk ciri khas istilah nama pengantin Sunda gitu. Ya. Udah hampir hilang. Cuma kebaya juga kan sekarang jarang yang pakai kebaya Ya. untuk Betul. di pernikahan gitu kan. Pernah lihat gak di sanggulnya itu apa yang Siger itu istilahnya di sanggul? ya, Kembang mayang. ya kembang mayang. Oh ya. Berapa kembang mayang. hitungannya? Ada yang tahu? Hitungan nanti 9 kudu nate. 9. Kenapa 9? Apa? Nah, itu ada filosofi tersebut. Hitungan nate gitu. Kembang mayang bergoyang di sini. Nah, itu sebetulnya benteng-bentengnya. Oh, benteng nah gitu. Dan semuanya bergoyang, semua menjadi keindahan. Dan ini yang di sini gitu. Terus iya nah tah sok tingali tadi gitu-gitu tah. Iya. Jawa. Itu kalau kita tahu, kalau kita bisa baca mungkin itu peta gitu lah. Peta-petanya itu, dan kan ada yang di tengah gitu ya. Mungkin disitulah di tengah di sana. Beliau putri seorang raja yang terakhir berada di tengah di situ. Yang lain-lainnya itu kalkulasinya gitu sepertinya. Mungkin menurut saya. Karena ini kan beda-beda versinya. Bebas beda versi mah gitu kan, menurut penemuan masing-masing gitu kan ya. Dan naskahnya pun pasti nggak satu, pasti ada lagi naskah dari naskah kan. Naskah itu kan dibuat menurut versinya sendiri gitu kan. Versi penemuan orang tua zaman dulu ya mungkin naskahnya seperti ini, ada lagi penemuan lagi naskahnya seperti ini, dan naskah pun bisa bisa berubah lagi kalau misalkan ada yang kurang gitu kan. Oh, ditambahan mungkin ada kan, penemuan itu nggak meski 1 tahun itu kita meneliti kita menemukan semua, nggak mungkin. Iya. Pasti udah ditulis, datang lagi penelitian, bukan seperti itu bisa direvisi lagi gitu. Dan sekarang karena kita kedul, tahu kedul teh gini dengan hoream gitu, jadi malas gitu ya. Yang udah ada naskah nggak mau kita perbaharui, nggak mau kita meneliti lagi, kita hanya mengembangkan cerita yang berada di naskah, dan yang dikembangkan pun bisa jadi ditambahkan atau dikurangkan seperti itu. Makanya dimaklum kalau kita beda-beda versi, beda paham, beda penemuan, atau mungkin beda keyakinan untuk khususnya di Dewi Nawang Wulan gitu. Dan banyak lagi cerita-cerita lain sampai ke versi kerajaan-kerajaan di wilayah-wilayah lokal masing-masing.
Dan wilayah lokal masing-masing pun meskipun tahunnya nggak begitu jauh tetap berbeda-beda. Contoh aja yang kita tempat itu di Tasikmalaya, Sukapura ya. Sejarah Sukapura juga banyak yang beda versinya gitu. Sukapura gitu kan. Apalagi ini kita ke atas gitu. Bang, Mas, barangkali ada yang nggak paham. Anak, apakah Dewi Nawang Wulan meninggal? Ya ini buat Kang Mas. Meninggal. Pertanyaannya, Dewi Nawang Wulan itu apakah benar namanya Dewi Nawang Wulan atau dia hanya sebuah gelar gitu? Karena kan menarik ketika Nawang Bulan, gitu. Sedangkan kan bulan kita tahu bahwa bulan itu kan apa yang ada di langit. Bulan itu sama dengan bulan gitu. Tadi kan Kang Samor mengatakan apakah beliau punya keturunan? Iya. Jelas tidak. Ada perempuan hungkul gitu Iya. ya. Nah ini ada pertanyaan yang menarik juga seputar Nama. gelar penamaan. Apakah namanya itu? Iya. Bukan. Iya. Itu hanya gelar. Itu hanya untuk kamuflase. Nama asli menurut ayahana. Menurut jadi begini, pada masa itu untuk menyebut nama seseorang itu Nama lahir nama lahir, apalagi seorang rakyat tidak perbolehkan menyebut namanya yang dari lahir secara langsung, tidak diperbolehkan. Dan kalau itu nama menyalahi lahir, aturan. kalau nama lahir aslinya Menurut saya, dan sebetulnya saya juga tidak diperbolehkan ya. Iya. Purnamasari. Purnamasari. Cuma mungkin kesini Nyai lah, apa gitu kan, Neng gitu kan, sama gitu. Tapi kebanyakan Nyai sih. Iya. Kebanyakan Nyai. Dan untuk penamaan gelar tadi Nawang Wulan, di kita suka ada adat ataupun budaya istilah Nyawang Wulan. Iya, Nyawang Wulan. Dan selalu diadakan 1 bulan sekali ya kalau Ketika purnama itu ada istilah Nyawang Wulan. ada juga Atau istilah yang nyebutnya ngabung bang. Aya nu istilah ngabung bang, aya nu istilah Nyawang Wulan, netep bulan gitu kan. Ya, ada juga yang menyebutkan Nyawang Wulan Purnamasari ada. Ya. Di bulannya kan ini anteh. Tani ini antena teh eta. Itu lebih sakti itu dari Apollo 11. Ini antena teh gitu. Tak kitu meureunnan Kang lah. Teu panasaran ting da kuring oge neangan referensi teu lain. Ada yang tadi pertanyaan menggelitik apakah beliau meninggal gitu ya? Kang Jajang dari cenah. Meninggal teu cenah, lamun ayeuna hirup kan berarti aya meureun ayeuna nya, kayak orang tanyakeun. Untuk ranah itu kita juga sulit untuk menyebutkan karena di keyakinan masing-masing sudah pasti barang siapa yang hidup pasti akan meninggal dan dikubur. Ini menarik juga karena untuk mitos Ibu Dewi Nawang Wulan atau Ibu Dewi Purnamasari, beliau tidak meninggal. Petilasannya ada? Nggak ada. Cuma dia meninggalkan mungkin kerajaannya yaitu yang Lemah Putih. Nggak ada. Berarti kalau kita sekarang ke Leuweung Larangan juga nggak ada. Sulit untuk ditemukan. Film berarti Pajajaran, bener film Pajajaran. Untuk bahasa film saya juga rada ragu Ya karena kan sekarang juga kerajaan Pajajaran mana Jugrugana gitu. Anu nyebut kan di Bogor, anu nyebut di Bandung, anu nyebut di daerah dinya seputaran dinya gitu kan. Kita kembali lagi ke masa lalu. Apa titiknya gitu di mana? Bukan film Nahyang karena invasi. Di bumi hanguskan, diratakan. Nah ini juga saya rada susah untuk bicaranya kan, berat juga mengutarakannya kan. Umum masyarakat kita sudah yakin dengan menghilangnya kerajaan kita. Padahal bukan menghilang, itu akibat invasi. Di bumi hanguskan, diratakan. Terus ada lagi erosi mungkin jadi tertutup gitu. Seperti itu yang jelas itu. Kembali lagi ke topik Ibu Dewi Nawang Wulan, apakah meninggal? Meninggal, cuman belum. Pasti bakal meninggal, cuman belum. Dan apa penyebabnya sampai sekarang belum meninggal?
karena di situ ada wiku pandita dan yang ilmunya mungkin tinggi ya pada masa itu, dan sebetulnya sampai sekarang juga tinggi. Kita bicara seperti hal gaib karena kita belum menemukan ilmu dan caranya. Dan ketika kita sudah menemukan Bluetooth, sudah tidak gaib. Karena ada perhitungan. Menurut saya Bluetooth adalah gaib. Ya kan? Nah, kan dulu mereka orang-orang di sana, ini bagaimana orang katanya leluhur kok bisa bicara dari jauh, bisa menyimpan gambar dari jauh. Nah, Bluetooth juga gaib. Karena ada referensi dan ilmu matematika, fisika ke sana. Oh iya, sudah bukan gaib. Nah, itu juga dengan yang terjadi dengan Ibu Dewi Nawang Wulan. Kita menyebutnya beliau gaib, makhluk gaib, karena kita belum nyampe ilmunya ke sana. Tapi ada istilah teleportasi. Oh iya. Pindah alam, bukan meninggal, pindah dimensi. Itulah yang menariknya. Belum meninggal. Yang hidup pasti mati, cuman belum meninggal. Pindah dimensi, masuk ke alam portal. Berikut dengan jasadnya. Jasad-jasadnya. Kalau sudah ketemu ilmunya, sudah tidak gaib. Begitu, paham mungkin ya? Mantap. Berarti intinya mah can maut gitu teh aya keneh. Barangkali ada yang paham? Udah cukup. Gitu aja. Terima kasih. Hatur nuhun ya. Abi nu hatur nuhun naraskeun ya jauh-jauh ti Samar Official Channel ya. Iya ka Dewa Geung ya duh. Tonton terus Dewa Geung menarik ya. Jangan lupa tonton juga Samar Official, oke? Oke. Sampurasun, Cak. Sampai.